Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Hadratul Mukarram Kiai Al-Haj Yusuf Mansur, Hadratul Mukarram Kiai Al-Haj Saleh Rosyad, As'adakumullah hayatakum, rekan-rekan panitia dan teman-teman peserta mahasiswa Ramadan in Campus tahun 2023 yang berbahagia. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Ini materi yang rawan ya, siang-siang jam 1. Insya Allah pahanya lebih besar ya, amin. Baik, izin saya mendampingi beliau untuk sesi kedua, motivasi ibadah ya. Sebelumnya sebenarnya saya nggak usah bacain CV-nya, semua udah kenal beliau ya. Bukan lagi tokoh nasional, sudah dikenal di mana-mana, tapi tidak apa-apa, ini kebutuhan administrasi. Saya akan bacakan, mohon izin Pak Kiai. Nah, nggak usah kata beliau. Nggak usah dibacakan, nanti kalau ada teman-teman peserta yang mau CV beliau bisa diakses nanti di panitia insyaallah. Baik, tidak panjang lebar, kita langsung serahkan kepada beliau. Al-waqtu ya masykur. Maka Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama baca suratul Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, buat muassis pesantren Latansa dan keluarga besarnya dan Al-Masirah, dan buat semua yang membersamainya dari yang dulu sekarang hingga akhir zamannya, dan buat kita semua yang ada pada hari ini dengan keluarga inti, keluarga besar, orang tua ke atas hingga Nabi Adam dan turunan hingga akhir zaman. Al-Fatihah. Adik-adik semua yang dirahmati Allah, calon-calon orang-orang gede, orang-orang besar, insya Allah kalian ini punya senjata yang hebat sekali. Tugas kalian nanti ngebenerin sama nguatin. Ngebenerin sama nguatin. Ngebersihin, nyuciin, dan nguatin. Bila mana ia benar, dia bersih, dan dia powerful, luar biasa. Apaan kira-kira? Omongan. Apa kira-kira? Omongan. Semua punya kan? Tapi ada yang nggak keluar omongannya, ada yang keluar. Nah, benerinnya kayak apa? Ya tinggal jangan ngomongin itu aja. Tinggal banyakin ngaji, sholawat, zikir, sehingga dia powerful karena bersih. Bila dia kotor, dia menanggung berat beban kita punya akhlak, dia nggak kuat. Karena dia posisinya udah lemah, kecil, loyo, jatuh. Sehingga ngomong apapun ntar nggak jadi. Nah, langkah yang berikutnya adalah tinggal dikit. Langkah berikutnya adalah tinggal digedein omongan. Ini berseri sebenarnya, tapi kita main ini dulu. Nanti kita ada punya telunjuk. Saya termasuk sering pakai telunjuk saya nih. Misalkan di sini ada yang fakultas kesehatan misalnya, apa jurusan kesehatan, misal. Mulutnya mesti sering ngomong. Ntar gue mau buka bidan ntar saya mau buka
klinik gitu. Itu omongan. Tapi omongan ini tajam apa enggak kembali kepada bagaimana ceritanya. Sama makanan sering ngeluh, sama cuaca sering ngeluh, sama orang sering ngeluh, sama apa dan siapa sering ngeluh. Maka ini mulut omongan kurang tajam entarnya. Dauhnya Yai Soleh, beliau bilang yazidu bil ibadah wa yanqus bil maksiyah. Dauhnya ke Adrian tadi, banyakin istighfar, itu terkorelasi. Karena nanti saking kuatnya kalian bisa jadi wali dalam bentuk modern. Tentu jadi wali bukan yang terbang di atas air, jalan. Enggak. Tapi sekedar mikirin doang, jadi tuh barang gitu. Saking tajamnya tuh. Aduh, pengen buka puasa sama duren. Enggak ada yang denger. Enggak ada yang diajak ngomong. Tapi ini pikiran saking kuatnya. Ini begitu pulang ke rumah ada duren. Omongan, pikiran, telunjuk. Saya sering ngomong. Lihat ya, gitu. Lihat ya. Wih. Ini nggak sederhana nih. Saya tidak sedang bersombong-sombong ria dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya suka tes sama yang nggak punya rumah. Saya bilang, "Mana telunjuk?" Terus telunjuknya saya patehain. Dikasihkan telunjuknya, terus saya sentuh telunjuk atau di touch gitu. Ini telunjuk kan udah berenergi nih, makanya kita kudu salaman, cium tangan tuh sama para guru karena memang beda. Mic ini beda nih. Yang nggak pernah megang mic, nggak pernah ngajar sama tangan yang megang beda. Beda, feromonnya jauh. Saya sentuh telunjuknya tuh, deng. Ayo baca Fatihah. Innatul qabul, tasiril umur. Bla 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 Fatihah. Baca nih. Nah, energinya kan keluar nih. Tuh, nyampe ke telunjuk dia. Terus saya bilang begini, "Kamu besok jalan pagi, lari pagi." Terus begitu ketemu rumah yang ente rasain demen, tunjuk. Ya Allah yang itu tuh. Itu luar biasa itu. Gampang. Kalian mau S2 di mana? Tunjuk aja. Makanya ada kemarin tuh anaknya berjilbab, hijabers, tapi ngeledekin saya. Dan saya bersyukur, berterima kasih. Apa yang dia ledekin? Katanya saya maling syariah. Karena saya ngajarin orang ke mall, gak usah bawa duit. Tinggal tunjuk aja barang yang dimau, ambil pergi. Ngeri gak tuh? Ya, adinda kita yang berjilbab, begitu saya lihat, jilbab ya, nerang ustadz loh. Luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi dia gak kenal kekuatan telunjuk tuh beda. Jangan lagi yang kecil. Jangan lagi yang kecil. Ini ntar pulang jam berapa ya? Hah? Jam 4 sih udah tutup kali deh. Atau ntar habis lebaran lu mainnya ke Soro. Enggak agak ya, anak-anak muda beli mobil sendiri ya. Enggak agak kan tuh. Enggak usah pakai duit, pakai telunjuk. Pakai telunjuk aja. Saya bilang sama ibu-ibu, "Bu, pasar punya siapa?" Gitu. Terus ibu-ibu nanya balik, "Emang punya siapa Pak Ustaz?" "Iya punya siapa?" "Ya punya yang dagang lah." Bilang, bukan punya yang dagang. "Punya siapa?" "Punya." Saya balik. Ya udah kelar. Itu namanya pakai kaki. Gue belum ngomong. Tapi pakai kaki doang. Dan belum nyampe, baru di sini. Tapi udah bener posisi, makanya saya balik. Paham? Ntar gue ada yang gue samperin lagi, tenang aja. Pakai kaki.
Terima kasih. Ada mahasiswa lari pagi gitu. Terus dia lihat tadi rumah cakep banget. Dia pakai mata tuh. Nggak pakai telunjuk tuh. Pakai mata. Itu juga cuman mampir. Matanya mampir. Nggak dipelihara. Nggak dipupuk. Nggak digedein. Mampir doang. Cuman begini nih, lari. Ada rumah bagus. Kira-kira begini. Bagus amat tuh rumah ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi rumah saya. Habis itu matanya jalan lagi, lari lagi. Besok pagi lari lagi gitu. Besok pagi lari lagi gitu. Itu pakai kekuatan mata. Makanya panca indra ini, qul huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakumul as-sam'a wal absara wal afida. Ini kalau mata sering dilatih, sering lihat Quran, buku-buku, ngeliat ustadz, ustazah, ngelihat guru, ngelihat orang susah dibantu, ngelihat anak yatim bantu. Mata dipelihara, jangan dikotorin, jangan ngelihat link-link yang macam-macam. Jangan modal VPN lalu buka yang macam-macam. Rusak mata lo. Ngelihat apa aja berhijab, ngelihat apa aja ada hijab, ngelihat apa aja ada hijab, dan nggak tembus pandangannya. Kalau bahasa pesantren nggak kasyaf. Nah kalau makin dilatih, bisa lihat apa yang nggak dilihat sama kebanyakan orang. Telinga juga gitu. Nanti ada seri tentang telinga. Bisa mendengar apa aja. Hari ini Yai Dini diizinkan oleh Allah mendengar ilmu yang belum waktunya dia juga terima. Yai Soleh segitunya Yai Soleh diizinkan oleh Allah siang ini menerima sesuatu. Itu kenapa? Karena telinganya dilatih, terlatih untuk menerima. Kemudian rentetan dari kama arsalna fikum, rentetan risalah al-anbiya wal mursalin. Begitu telinganya beres, dia dengar apa aja yang manfaat. Nyampe aja tuh informasi. Ini sekedar mukaddimah. Begitu kemudian dilatih panca indera, mahasiswa ini cuma lihat, pergi, lihat, pergi, lihat, pergi, dan gak ngelihat lagi. Karena dia pindah kosan. Bos, dia tidak memelihara dengan sholat duha. Bos, dia tidak memelihara dengan sholat malam. Bos, dia tidak mengangkat tangannya berdoa, ya Allah kuasakan rumah itu kepada saya. Tidak. Nature, tabi'i, alam. Allah udah bilang, ini sunnatullah. If you wanna, if you think, if you write, if you say. This is natural. Mau lu muslim, mau lu bukan muslim, what you say, what you think, what you write, apa yang lu pikirin, apa yang lu omongin, apa yang lu tulis. Cuman kan kita mesti naik. Tadi disebut sama kita punya saudara yang semester 8 tadi itu. Kita pengen yang begitu-gitu jadi ibadah. Hari ini tidak ada handphone baru apapun kecuali ke rumah. Ke rumah saya, izin Allah jalla-jalla. Dan nggak pakai telunjuk, pakai mata aja. Nih gitu. Itu handphone turun jalan ke rumah. Serius. Iya, karena jadi ambasador Samsung. Loh, ketika saya sebelum jadi ambasadornya handphone itu, emang siapa? Lah saya adalah orang yang dengan izin Allah nyenderin tuh handphone. Nyenderin apa? Nyenderin mulai dari zaman Roxy Mas. Jadi Roxy Mas ini saya senderin. Itu namanya Roxy Mas, berlantai-lantai. Saya datang bukan nawar handphone, enggak. Cuman menyentuh etalase demi etalasenya pakai sholawat. Jadi saya datang nih. Assalamualaikum Muhammad walali Muhammad. Pindah lagi, jangan lagi Allahumma Muhammad. Enggak kebayang bila di kemudian hari jadi ambasador, bos. Mau keluar yang baru, es berapa kek? Mampir ke rumah. Walali Muhammad. Dan kalau saya bilang jangan sendirian, lu bawa teman-teman lu, datangnya 100. Lu serius ini? Enggak kebayang hari ini saya punya belasan ribu mobil, enggak kebayang. Zaman dulu yang saya tahu adalah saya cuma datang ke showroom demi showroom mobil dan mengalirkan energi ke sana. Saya ucapin salam sama mobil-mobil itu kayak orang blow on, mobil-mobil, lu kan banyak, mampir apa satu ke rumah gitu. Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Emang begitu doang. Tapi saya bilang di balik itu harus ada kerja keras apa? Puasa Senin Kamis, riadoh, duha dan tahajud, puasa kemudian Daud.
Apa yang bisa kalian riadohin? Riado. Jadi sakti ente. Ngucap apa aja jadi gitu loh. Panas amat nih. Meremtung adem. Allahu Akbar. Tapi bantet ya. Kenapa kita bantet? Karena kita jahil jadi orang. Pikirannya jahat. Hatinya busuk. Nggak tembus-tembus. Nih mukaddimah. Habis ini langsung tanya jawab dulu. Terus baru saya terusin lagi. Si mahasiswa ini 7 tahun yang akan datangnya. 7 tahun mendatangnya si mahasiswa ini kerja. Ini saya bilang, ini bukan Anda loh. Mahasiswa-mahasiswi Al-Masiro. Waduh. Luar biasa. Bukan kalian loh. Yang insya Allah masih santri. Nggak pakai Tuhan juga dia. Cuman lari, lihat, lari, lihat, lari, lihat. Nyambungin energi doang. Set. Gitu. Tapi 7 tahun kemudian kerja. Kenapa? Kerja dan kenalan sama perempuan. Kenal, jadi. Jadi, jalan. Jadi, jalan, mutusin main. Begitu main, itu anak rumahnya yang dia lihat 7 tahun. Masya Allah. Paham? Kekuatannya luar biasa. Rumahnya itulah dia yang dia lihat 7 tahun yang lalu. Bagaimana kalau kemudian kita siramin dengan solawat, istighfar, tasbih, disirami dengan Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, disiramin dengan apa lagi? Nah, yang hari ini adalah tentang omongan. Kadang-kadang omongan kita bukannya kecil, nggak ada. Oh ditanya, mau jadi apa nanti kamu setelah selesai kuliah? Jadi apa aja lah. Kalimatnya bagus. Terserah Allah aja dah. Tapi giliran kemudian Allah ngasih yang jelek, marah-marah. Iya. Padahal mintanya enggak. Mintanya tidak. Coba semuanya lihat tangan saya, kelihatan nggak? Semuanya lihat tangan saya nggak? Ada yang nggak kelihatan. Nah sekarang ada yang kelihatan tangan saya nggak? Ini hanya dengan omongan doang. Kalian akhir tahun 2023 bukan cuma bisa umroh sendiri, pakai duit sendiri, tapi bisa ngumrohin ayah ibu. Nggak usah pakai amin, buka langsung handphone, buka handphone. Jatoin omongan, kirim ke orang tua. Akhir tahun 2023, insya Allah kakak akan berangkatin mama. Ayo. Udah tulis dulu. Nggak ada cerita kalau nanti. Tulis aja dulu. Nulis belum udah kayak Bani Israel aja. Ada? Ayah ibu masih ada? Masih ada? Tulis. Manggilnya apa? Mama. Kalau ke bapak, papa. Papa mama manggil kamu apa? Nah, percis. Papa mama, kakak mau berangkatin papa mama akhir tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan dititikin, koma. Papa mama boleh bawa siapa yang papa mama mau. Sebanyaknya. Kenapa nggak nulis? Rugi loh. Tulis, kirim. Ayo. Kenapa nggak nulis? Iya dong, kirim dong. Ini kan kita cerita omongan kan, jatoin omongan. Bos asal tahu kenapa orang nggak berhaji, bisa jadi karena omongan dia. Gua mah nggak bakal haji, ya lu rasain sendiri dah. Kenapa orang nggak nikah? Omongan dia. Siapa yang mau mas saya mah jelek, omongan dia. Kenapa nggak bakal jadi orang kaya? Kadang-kadang omongan dia. Sampai budak saya mah nggak bakal jadi orang kaya, dari mana jalannya gitu. Padahal cukup dia mengatakan insya Allah gue bakal kawin, insya Allah.
Udah segitu doang. Insya Allah jadi tuh. Ustadz Arifin Ilham kemana-mana kalau ngomong abang bakal 4, bakal 4, bakal 4, bakal 4. Maka jadi 4. 3 apa 4? Lah kita orang nih, Mahmudi, Soleh, Syuk Mansur kalau ngomong kita matu. Iya tuh. Bagaimana omongan tuh? Hari ini kita belajar omongan. Siapa yang udah ngirim? Udah. Terus apa kata orang tua? Belum. Biasanya orang tua balas, sehat kamu neng. Ngigo apa ngigo? Udah ngirim belum? Udah ngirim? Oke, perhatikan. Sebelum dibuka tanya jawab, langsung. Kenapa tadi? Apaan? Cuman jawab iya. Kalau cuman jawab iya, bukan musuh kita, itu teman. Tapi kalau misalkan dia jawab, udah sih, pikirin aja kamu kuliah. Nah, itu tantangan namanya. Kalau cuman jawab iya, dia ngedukung itu. Walaupun dia berbisik sama yang sebelah. Ini anak itu gimana? Terakhir sebagai pengantar nanti tanya jawab, yang diomongin tadi tuh, jangan bunuh diri. Nanti bakal sholat asar, bawa seperti kalian membawa handphone, tapi bedanya handphone kalian sekarang udah ada isinya, udah ada omongannya. Begitu selesai salam jikirit, buka tuh handphone, terus bilang sama Allah, ya Allah, saya nulis sesuatu, saya ngomong sesuatu, ini perlu saya bacain apa baca sendiri? Ya boleh, nyuruh Allah baca sendiri, oh dia maha tahu. Ini udah saya tulis, ya Allah baca sendiri aja ya. Gitu. Ini bercanda nih, kalau nggak jadi malu saya. Sedangkan innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah can do anything. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tutup, maghrib datang lagi kan? Tunjukin lagi, isya datang lagi, tunjukin lagi. Subuh datang, tunjukin lagi. Maghrib terus, muter terus. Setahun, kelamaan. Desember, kelamaan. Buktiin aja. Kelamaan. Jangan-jangan cuma 3 bulan. 2 orang nih, ngeliat di layar kaca, Yusuf Mansur muncul di TV. 2 orang nih mikir begini, Yusuf Mansur ya, kalau ngomongnya gampang banget ini. Apanya kayak enteng aja ini. Tapi si ceweknya, si istrinya mikir begini. Ya, dia punya omongan, kita enggak. Ya udah sekarang kita punya omongan dah. Apa omongannya? Dia ketawa. Gitu. Kita tes aja Allah. Ya Allah dites. Memang minyak kayu putih, minyak angin, dites-tes. Dia ngetes tuh berdua, izin Allah. Ya Allah, bener apa ini Yusuf Mansur ini? Kalau bener ya Rob, tolong berangkatin umroh bulan ini juga. Coba ente mah Desember, ini mah bulan ini juga. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Lagi punya keinginan kan? Asal ada orang ngomongin orang, menjauh. Nanti Allah nggak redo. Karena nanti judulnya jadi unknown address. Ini barang lagi diantar, tapi he cannot find you. It cannot find you. Why? So he return back and then talk to Allah Jalla Jalalu. Kullun lahu qanitun. Sorry ya Rob, we cannot find the address. Terus Tuhan tabas sama ya Rabbul Alamin, dia cuma tersenyum. Bukan unknown address, tapi aku yang bikin kamu emang gak pernah nyampe. Karena begitu kita udah jatuhin omongan, sejatinya takdir ditulis. Ya, makanya sering nulis yang baik-baik. Terus yang nulis, nanti saya S2 di sini, nanti saya mau nikah sama yang begini, nanti saya punya anak bakal begini. Tulis terus. Cerita yang ini saya tunda setelah tanya jawab. Ayo silakan, ada yang mau nanya dulu? Laki perempuan?
Silakan. Pak moderator. Ada. Nanti penanya 4 ya, 2 putra 2 putri. Nanti dari 4 diambil 2 buat dapat door prize digital, dompet digital ya. Masya Allah. Dompet digital. Iya. Lain dompet duafa. Ya, 2 dapat sini. Mana yang laki? Oh, 1 lagi mana? Ya, perempuan udah dapat 2 tuh. Ya, boleh 2 ya, berdiri. siap. Berdiri ya. Ya. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mas Liyah Ilahiyah dari Prodi Piaud. Izin bertanya Ustadz, pertanyaannya ibadah sudah dimaksimalkan, tapi belasan tahun contohnya berumah tangga, tapi masih dalam keadaan susah dalam ekonomi. Padahal itu dalam ibadah sudah dimaksimalkan. Bagaimana itu tanggapan Ustadz? Terima kasih. 1, saya nggak percaya. Nggak pernah saya percaya. Beneran nggak pernah percaya. Serius Pak, belasan tahun yang bener lah. Karena banyak sekali kasus begini. Ada orang belum punya anak. Terus saya bilang, lu 7 hari 7 malam berdoa. Jangan sampai nggak berdoa. Terus saya hitung mundur. Sekarang jam berapa you datang ke saya? Jam 1 Pak Ustadz. Tadi johor nggak? Johor. Minta nggak punya anak? Iya, nggak minta. Nah. Duha? Nggak duha. Subuh? Subuh lah. Minta? Iya bener, enggak. Salam, ya pergi. Semalam tahajud enggak? Enggak. Isya? Salat. Minta? Enggak. Saya mundurin seminggu? Enggak. Oke. No problem. Falahu masalaf. Yang udah lalu. Ntar asar lu jangan sampai enggak minta punya anak, ya. Atau punya kerja, atau pengen modal, atau pengen beasiswa, jangan sampai enggak minta. Ini cerita belasan tahun, nggak percaya. Saya mah bener-bener nggak percaya. Kecuali kazab, kecuali bohong. Bohong bagaimana? Nih orang datang lagi ke saya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Katanya 7 hari udah berkembang. Mana? Terus saya ulangi pertanyaannya. Jam berapa nih ente datang? Jam 9 Pak Ustaz. Tadi sholat subuh. Kok ketawa? Iya, pertanyaannya bakal sama nih sama minggu kemarin. Nah iya samain. Sholat subuh nggak? Iya sih. Terus doa? Ya enggak. Ya syarat dekat tonton berlaku lah Pak. Jadi buktiin dulu belasan tahun itu memang itu benar. Ente sodakti kalau ente benar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bisa jadi sebenarnya Allah udah kasih banyak, cuman dia nggak paham. Tapi nomor 1 bener nggak itu ceritanya udah belasan tahun tuh bener kagak? Yang ketiga bisa jadi penghalangnya tadi. Dia rajin sholat malamnya, tapi rajin juga ngomongin orangnya. Ikut WA grup, asal pagi-pagi selalu dimulai dengan pertanyaan, udah tahu belum lo? Gitu. Gue banget. Kamu udah tahu belum nih? Ini lagi viral, maling cantik misalnya itu. Ini ada viral, si anunya. Itu kita kayak ngisi air, tapi bejadanya dibolongi. Ayo pertanyaan berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Handani dari Prodi Piaud. Izin bertanya Pak Ustadz. Di sini kan tadi materinya mengenai tentang motivasi ibadah. Apa sih motivasi ibadah yang paling mudah agar dapat meningkatkan ibadah kita, terutama sholat 5 waktu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Masya Allah. Seusia kalian, motivasi ibadah paling hebat impian. Impian, cita-cita, kepengen, kebutuhan, keperluan, dan itu diperbolehkan. Diperbolehkan.
dalam sholat 5 waktu kita pasti baca Fatihah. Hadis yang panjang banget itu ada 3 kali diucapkan oleh Allah, wali abdi ma sa'al, wali abdi ma sa'al, wali abdi ma sa'al. 3 kali Allah bilang buat kamu apa yang kamu minta, tapi kita nggak pernah minta. Jadi seusia kalian semua, pintu masuk ke Allah paling kemudian konstan, emang banyakin permintaan. Bawa aja terus. Sampai dapat hatta yakal yakin, begitu kira-kira. Apa cita-citanya, apa impiannya, datang. Datang. Di Darul Quran itu, dengan izin Allah, insya Allah mudah-mudahan kami mengikuti Latansa, tidak ada satupun anak yang pengen beasiswa kecuali dia dapat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asal dia rajin datang ke Allah. Dia rektor nggak kenal, dekan nggak kenal, pimpinan pesantren, pimpinan kampus dia nggak kenal, tapi Allah dia kenal. Ya ke Allah aja. Pintu apa yang paling mantep? Pintu masalah. Dan kalian kan usia-usia masalah, usia-usia galau. Ntar tenang, 7 harinya galau. Tenangnya sehari doang. Apalagi yang perempuan, begitu datang bulan, mulai ada pikiran gak keruan, hati gak keruan, ke bawah suasana. Nah yang begitu-gitu tuh bawa kepada Allah. Bawa sholat, bawa ngaji, ada sesuatu nih kita datangnya bawa gembolan, mantap bener. Dan jangan dimusuhin kalau ada orang pengen apa-apa, kok kamu sholat duha pengen kaya. Allah yang nyuruh. Wabtagu ilaihil wasilah, wabtagu min fadli, was'alullaha min fadli. Disuruh sama Allah. Jangan kosong. Nanti udah seusia saya, seusianya Yai Soleh, Yai Ardian, masuk gerbang karena syukur. Bangun pagi, istri masih ada. Bangun pagi, anak-anak alhamdulillah ada yang di sini, ada yang di sana. Itu usia kalian mah. Ya itu aja tuh. Apa pengen apa? Butuhnya apa? Perlunya apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, datang deh ke Allah. Dan itu akan memelihara tuh. Oh kalau gitu kita datang ada maunya doang. Loh Allah yang nyuruh, kalau ada maunya datang. Dan Allah juga paham. Biasanya orang kalau datang ada maunya dikasih lupa. Lah kamu di situ minta, jangan sampai dikasih terus lupa. Minta sama Allah bahwa kalau ada maunya datang emang disuruh sama Allah. Kamu ada maunya sini, tiap 1/3 malam dia datang, tiap setengah malam dia datang. Selalu nanya, ada hambaku yang pengen ampunan, sini aku udah datang, bangun, aku ampunin. Siapa yang perlu kekayaanku, aku udah datang nih, bangun, minta, aku bawa kekayaan nih, gitu kan? Siapa yang pengen kekuasaan, aku yang punya kekuasaan, bangun. Minta padaku, aku kasih kekuasaan. Kitanya nggak mau minta. Terus orang-orang di sana ngomongnya begitu lagi. Loh, ada maunya aja lu sama Allah. Udah paling bener itu. Ke Allah itu udah paling bener. Tinggal di titik itu kita minta sama Allah. Jangan sampai lupa. Lanjut. Yang laki-laki. Mana mic-nya? Ya silakan. Pertanyaannya kayaknya udah disiapin ya, bagus bener pertanyaannya. Ini model pertanyaan bukan dadakan ini. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz udah memberikan pertanyaan. Dan ini adalah pertanyaan sekedar motivasi ibadah. Di sini adalah tugas kita sebagai manusia adalah untuk membenarkan dan menguatkan ibadah kita. Sedangkan banyaknya umat muslim yang begitu ilmu banyaknya sehingga setan menggoda kita, dan bagaimana cara untuk membenarkan ibadah kita dan menguatkan ibadah kita agar terkokoh dan tidak bisa tergoda oleh setan-setan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ilmu masih saya pakai sampai sekarang. Apa ilmu minta? Ilmu minta, pertanyaan tadi diterjemahkan menjadi doa. Ya Allah lindungin saya jadi setan. Apalagi sampai saya jadi setan. Lindungin ya Allah. Kedua, bikin saya enak ibadah, tahu ibadah, nikmat ibadah. Gitu. Yang tadi saya sampaikan, minta sama Allah. Minta tuh sama Allah. Bahasa Arabnya sebenarnya lebih bagus. Tapi kan kita orang Indonesia ini
Kadang-kadang kita nggak ngerti bahasa Arab juga, walaupun kita orang pesantren, secara balaghah mantiknya kita kurang. Sehingga begitu kita terjemahkan Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka, itu kita agak kurang. Ya kalau emang kurang, pakai bahasa Indonesia aja biar nancep ke hatinya. Dek, coba sekarang pertanyaan kamu tadi terjemahkan jadi doa. Kayak apa jadi bahasanya coba? Kan tadi pertanyaan kan gimana caranya. Nah sekarang itu dirubah jadi doa. Gimana coba? Pakai mic. Kan begini ya. Gimana caranya Pak Ustadz saya bisa punya apotek? Itu kan pertanyaan. Daripada lu mikir, jadiin doa aja. Ya Allah gimana caranya ya saya punya apotek? Simpel kan? Pak Ustadz jadi orang kaya bagaimana ya? Jangan mikir lu, minta aja. Pertanyaan tadi itu ke Allah, maka jadi doa kan? Ya Allah gimana caranya ya supaya saya jadi orang kaya ya? Gitu. Simpel nggak? Coba gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara membenarkan dan menguatkan ibadah saya pribadi dari godaan setan. Caranya yaitu kita kepada Allah, ya Allah, semoga kuatkan hati hamba dan untuk benarkanlah hamba dalam tata cara ibadah, dan semoga Allah mengabulkan apa yang hamba inginkan dan menguatkan hati hamba untuk ke jalan yang benar. Terima kasih. Ini dia. Lo Ji, pagi, siang, sore, malam itu aja. Itu aja. Atau tuh tetap tambahin sama doa yang lain. Asik ya? Minta aja. Yusuf Mansur cuma bisa jawab, nggak bisa bikin. Tapi Allah bisa jawab dan bisa bikin. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, ayo satu lagi belakang. Ya. Maju. Ini yang tadi nanya ya? Iya. Ya silakan. Oh beda lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rambutnya keren bener nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Sadat dari Prodi Manajemen. Oh ini rambutnya kena angin. Bagus ya. Bagaimana menjadikan Islam dalam pandangan hidup di zaman sekarang? Jadi doa aja itu. Udah Ustaz. Kalau jadi doa gimana, Dat? Jadi doa gimana itu? Jadi doanya pengen hidup lebih baik lagi. Bukan, tadi lu nanya apaan? Apa? Tadi kamu nanya apaan? Bagaimana menjadikan Islam sebagai pandangan hidup? Iya, terus jadiin doa bagaimana ceritanya? Itu kalimat tanya. Sekarang tuh kalimat dirubah jadi doa. Ya Allah, gimana caranya ya Islam jadi pandangan hidup? Gitu doang kan? Iya. Tapi nyari sama Allah aja. Begini ya, di usia kalian akan ada banyak pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Kamu nanya siapa aja nggak ngerti, nggak tahu, nggak puas. Maka sebaik-baiknya yang perlu ditanya Allah Jalla Jalaluh, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, nanya aja udah. Ya Allah saya nggak ngerti nih sama teman sekelas nih, apa sih maunya? Amin. Nanti datang lagi, ya Allah, saya kok tambah nggak ngerti ini, pusing saya. Amin. Nanti Allah ngasih jawaban. Apa jawabannya? Ya kamu ditugasin pertukaran pelajar ke Taiwan, nggak ketemu tuh teman sekelas. Itu jadi jawaban. Oh iya ya, saya nggak ketemu. Gitu. Pokoknya usia kalian itu Allah harus benar-benar ada banget sama kalian. Dan kalian nggak butuh yang lain tuh. Kalian cuma butuh Allah aja. Sebel, kesel, marah, bad mood, baper, resah, gelisah, nggak tenang, khawatir, takut, nggak aman, insecure, apa segala macam. Wis, borong, datang ke Allah. Ucapkan apa yang kalian rasakan, ucapkan apa yang kalian takutkan, ucapkan apa yang kalian pikirkan, ucapkan apa yang kalian mau. Bismillah, Allah kasih jalan. Ini 10 pertanyaan juga enteng nih. Karena jawaban saya, ya jadiin doa. Ya boleh coba. Yang mana? Sebentar, mana mic-nya? Nih. Mic-nya.
Ini siap-siap jadiin doa lagi. Ini pengajaran ya, pengajaran. Karena nggak semua orang terlatih apa aja jadi doa. Saya dengar Kiai Soleh bilang, Ustadz butuhnya berapa kiai? 10 cukup. Ini nanti saya bawa kepada doa. Ya Allah, Kiai Soleh ngomong begini nih. Gimana nih ya Allah nih? Maka Allah will take everything and done. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Velia Sana dari 6D Manajemen. Izin bertanya ke Pak Ustadz. Yeah. Ibadah yang sempurna itu seperti apa? Sedangkan kita udah melakukan rukun Islam dalam Islam. Coba jadi doa bagaimana itu? Sekian, terima kasih. Nanti kalau dia jadiin doa, dia yang jadi expert. So, he will answer every single question like this. Bahasa Inggris nih. Iya, bahasa Inggris nih gue kasih tahu loh. Coba sayang, dijadiin doa bagaimana? Ya Allah, semoga ibadah saya sempurna dan bisa melakukan hal yang saya inginkan dan bukan, kalau itu permintaan. Tapi the how-nya kan you harus minta. Kan pertanyaannya tadi gimana ya, bagaimana kan gitu ya. Menjadikan Islam sebagai ibadah yang sempurna, bla 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 gitu kan. Itu dulu dirubah jadi question, dirubah jadi doa, becoming prayer. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, coba. Ya Allah. Itu pasrah ya Allah. Ya Allah bagaimana ya, gitu kan? Ya Allah bagaimana ya supaya ibadah kita itu jadi sempurna. Yes. Nanti Allah kasih ilmunya dan kasih kontennya. Ilmunya so you teach the others, and then kontennya you do. You teach and you do and you teach. Enak loh. Ya Allah jadikan saya jadi orang kaya, jadi. Tapi how to-nya minta. Ya Allah gimana ya saya coba jadi orang kaya. Nanti how to itu for apa? For teaching others gitu. Ya, nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Sekian, terima kasih. Gampang nih jawabannya. Yang laki-laki coba ya tadi yang ya silakan. Benar, yang nanya siapa doa? Saya lagi nanya sama Allah nih. Lagi nanya aja Haji Mahmudi. Ya Allah gimana ya? Cek. Bener, saya lagi nanya sama Allah. Apa pertanyaannya coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Ustadz izin memperkenalkan diri. Udah saya... kenal tadi. Oh udah, siap. Ya. Langsung saja. Langsung ya. Berbicara tentang ibadah, ada dua macam ibadah. Mantap. Yang pertama ibadah mahdoh atau ibadah murni. Yang kedua ibadah goiruh mahdoh atau Yang saya ingin tanyakan, apakah keimanan seseorang dijamin atau terpenuhi bila ibadah mahdoh dan goiruh mahdohnya terpenuhi? Cukup sekian. Yang saya ajarkan bukan candaan, tapi yang saya ajarkan adalah hubungan very very intim, very very spesial sama Allah. Belum pernah kan nanya sama Allah dengan pertanyaan seperti ke manusia kan? Nah coba jadiin doa gimana? Ya Allah, semoga keimananku dijaga sampai akhir hayat. Bukan semoga, kalau itu konten. Ini how to-nya kan. Yang tadi kan you tanya how to kan? Iya. Nah coba. Ya Allah gimana sih kan begitu? Iya. Ya Allah, keimananku. Fadal silakan. Ya Allah. Gini, saya tidak sekedar bercanda dan tidak sekedar menunjukkan. Ini menunjukkan bahwa memang kita nggak terlatih. Nah saya ini mulutnya mulut orang Betawi. Apa aja saya ajak ngomong. Contoh, ya Allah saya mau ke mall, tungguin ya. Apa aja yang saya tunjuk, tolong bayarin. Jangan jadi Tuhan nih kalau ke mall aja kagak bisa nungguin. Ini hanya orang yang terlatih. Yang nggak terlatih akan bilang, kok sama Allah gitu amat sih? Lah, lu emang gimana sama Allah? Lah gua sama Allah sahabatan banget, CS. Adinda saya ini pinter. Tapi ketika dia mengubah jadi doa, so he need times. Ini menunjukkan adinda saya kurang ngobrol sama Allah. Serius nih. Bos, doa itu ada 3. Doa itu ada 3. Doa hafalan, doa ibadah, sama doa yang coming from your heart.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Itu apalan ibadah. Bagus, dijalani, jangan diputus. Tapi mengubah kehidupan kita, ya, di turning menjadi becoming doa, ente harus latihan. Begitu ngaca, ih jerawatnya Allah. Gimana caranya biar hilang ya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, what you feel becoming doa. Asik kan? You have problem, make it doa. Jadi doa. You have dreams, make it doa. Oke, sekarang saya kasih lagi waktu. Ubah jadi doa coba. Ya Allah, keimananku semoga dijaga sampai akhir hayat. Dan semoga apa yang menjadi cita-citaku dikabulkan suatu saat nanti. Amin. Enggak, belum amin. Ini doa tidak sestrong. Ini doa tidak sestrong dia nanya sama saya. Berasa nggak tadi strongnya dia nanya sama saya? Begitu menjadi doa, nggak strong. Coba ulangi pertanyaan, jangan doa. Nanya, ulangi. Pak Ustadz, tegas kan? Coba. Apakah seseorang dikatakan keimanannya sempurna jika ibadah mahdoh dan goiro mahdohnya terpenuhi? See? What nggak? What? No, make it doa. Ibadah dan amalku semoga dijaga sampai akhir hayat di suatu saat nanti. Karena ibadah adalah tulang punggung atau pedoman di akhir hayat nanti. Iya boleh, tapi ini doa beda kan? Berasa nggak bedanya? Ente berasa nggak? Ada feel beda nggak? Beda kan? Iya. Nggak apa-apa. This is exercise. Oke, saya kasih kesempatan nanya lagi 1:1. Itu pertanyaan dijadiin doa. Siap, Pak Ustadz. Baik. Pertanyaan dulu, pertanyaan. Pertanyaan tadi, iya. Apakah sebentar. Siapa namanya? Dafa, siap-siap ya. You yang ubah jadi doa. Dengerin baik-baik. Listen carefully. Bismillah. Apakah seseorang dikatakan keimanannya sempurna jika ibadah mahdoh dan goiro mahdohnya terpenuhi? Ya Allah, bagaimana caranya agar ibadah kita bisa diterima olehmu? Diulang, Ustaz. Apakah keimanan seseorang ditentukan jika ibadah mahdoh dan goiro mahdohnya terpenuhi? Ya Allah, gimana ya biar keimanan saya itu terpenuhi dengan ibadah yang saya lakukan, mahdoh dan goiro mahdoh. Sip. Iya, isinya kan wasilah. Isinya, silatun. Silatun apa? Connection. You feel him, he for sure feels you. Tapi you feel him not. You feel him or not gitu. Ketika kita turning dia, backing dia, kemudian kita making dia jadi doa, ada rasa nggak? Orang tua ngomel, kerjaan lu tidur mulu nih. Terus kita langsung bangun, kita ngadu sama Allah. Ya Allah, saya diledekin tidur mulu ini. Padahal bener sih. Mana caranya supaya saya nih? Cemana saya gitu? Gini loh, kalian pasti terlatih nulis kan di WA, Facebook, Instagram, TikTok. Nah, habits ini kita bawa ke Allah. Sederhana kan? Oke, saya butuh pertanyaan lagi supaya bisa saya rubah jadi doa. Mana? Ada yang mau bertanya lagi ya? Nah, coba. Apa lu langsung doa aja? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin mengenalkan diri, nama saya Firmansyah dari Prodi MTK. Saya izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya menurut pandangan Ustaz cara menikmati setiap langkah ibadah yang dikerjakan, padahal setiap mau ibadah terasa malas, lemas. Bagaimana caranya menikmati setiap nikmat ibadah? Paham? Sekarang ente sendiri rubah jadi doa. Ya Allah, berilah saya kenikmatan dalam setiap ibadah. Cakep. Karena setiap saya ibadah terasa malas dan lemah. Asik ya? Berdoa begini asik kan? Ya Allah, kok mama papa saya berantem ya? Kayak pengen cerai lah. Tolong ya Allah. Kayak apa nanti saya sama adik-adik saya, ya Allah. Jaga ya Allah. Mama papa jangan cerai. Beda loh. Beda loh. Ini saya ngomong gini aja pengen nangis. Karena kita sanggup ngomong begitu ke teman kita. Gimana ya bro? Gimana ya sis? Gitu kan? Mas gimana ya orang tua aku tuh? Aduh. Padahal dia manusia loh. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa la yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Dosen datang. Dosen pembimbing datang. Kamu mau wisuda besok di bulan Juli enggak? Mau. Loh. Ya selesaikan dong. Oh gue gimana selesaikan nih? Aduh pengen nyari musola nih. Nyari musola. Mau nyari musola? Mau nyari Allah aja. Ih, nyari Allah aja. Kamu nih. Ya udah pokoknya kalau kamu selesai Juli bisa. Kalau enggak bisa. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk musola. Sholat. Ya Allah. Tadi tahu nggak orang yang datang siapa? Dia tuh yang ngalangin. Dia sebenarnya itu ya Allah, bukan saya itu. Apa? Ntar nih sampai rumah saya tunjukin apa yang sudah saya lakuin. Nggak bener tuh ya Allah. Dia itu yang salah. Apaan begitu? Oh ngancam-ngancam. Pindahin aja dia lah. Amin. Gitu. Doa begini tuh, waduh seru banget. Allah tuh mana loh? Oh, saya bilang berani-berani. Kalau orang sering nengok ke Allah bahaya loh. Tapi Allah nih nggak sering aktif. Dia mana wa makum, tapi nggak sering aktif. Nggak sering aktif. Lapar. Yang ngasih siapa? Allah. Afara'aitum ma tumnun. Afara'aitum ma tahrusun. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Afara'aitumun nara allati turun. Ada orang yang begini, begitu lapar datang nih. Ya Allah, dengar gak? Bunyi gitu. Saya begitu. Dari awal saya jalan nih dari rumah nih, doa di mobil sama Fajri nih. Kita doa apa? Besok makan durian nih tah. Di Serang nih. Ini saya bukan ngomong sama Ki Soleh, enggak. Saya ngomong sama Allah, cuman saya kencengin sekarang. Tapi biar dia denger. Ki Soleh nggak ada. Kemana dia? Giliran gua kencengin nggak ada. Oh nyiapin duriannya. Asik ya tuh? Ya Allah, saya mau ke Serang. Katanya Serang banyak durian. Masa Rangkas, masa ini ke Banten mau makan durian. Saya malah mau makan durian Baduy ini. Allah. Ketua panitia dengar kagak ini? Ini gua doa, bukan minta. Seru loh. Doa lagi sampai rumah kita sibuk. Berkas yang dicoret-coret semua kita nggak tahan. Sholat malam tuh masih nanti, tapi nggak tahan. Habis sholat isya langsung kita gelar. Nih baca nih Allah, nih lihat nih tuh. Apa nih coret-coret nggak penting banget ini. Oh jadi A. Ya sih salah ketik doang aja. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Engkau yang bisa beresin ini.
Kalau emang salahnya di saya minta ampun ya Allah. Tapi kalau salahnya di dia nih, saya nggak mau lihat dia lagi, malas saya. Amin. Jangan salah loh. Besok nih, assalamualaikum. Nanti ke rumah ya. Ih, baik deh. Masya Allah jadi baik. Ke rumah gitu. Terus dia ngobrol. Apa dia bilang? Nih, saya udah tandain lagi, tapi ini yang terakhir. Abaikan yang gini. Padahal yang kita tunjuk itu semalam itu dia. Dia bilang abaikan. Dah, yang ini substansinya kamu selesaikan. Dan kamu langsung selesai stempel sekarang, kamu siap. Bulan Juli wisuda. Oh. Nah jangan lupa setelah beres, datang lagi ke Allah. Ya Allah, tadi dia ketawa loh. Senyum loh. Wih, manis banget tuh orang kalau senyum. Ampun, kalau begini makan dari dulu ya. Makasih ya Allah ya, amin. Wih, doa begini asik bener. Asik. Saya nih waktu dulu ngeliat Agim di TV, Pak Mudi nih. Saya bilang malu gini, ya Allah bagaimana caranya ya saya jadi dia, gitu. Gimana caranya saya jadi dia? Amin. Coba lu terjemahin pakai bahasa Arab, gimana caranya? Panjang itu doanya. Allahumma ja'alni kamitslihi. Begitu kan ya? Ini mah enteng banget. Terima kasih, saya sempurnakan ceramahnya sebagai penutup sama cerita yang tadi. Sebulan, kamu dikasih waktu sama saya setahun. Ya, kurang berapa ya? 4 bulan. Dia sebulan, dia pegangan dong sama istrinya. Bener apa Yusuf Mansur ini ya? Ngomong kayaknya enteng amat ini. Ngomong mudah bener, ngomong gampang bener. Tapi istrinya bilang, ya coba aja kita ngomong. Terus dia angkat tangan berdua sama Allah. Ya Allah, jadiin saya sama istri saya pergi umroh bulan ini. Nggak amin, udah terjadi orang di cerita gua kok. Udah terjadi bos. Jalan kira-kira seminggu 2 minggu. Cepat ini peristiwanya. Dia sakit. Woi, dengar. Yang tadi nulis dengar nggak? Yang tadi belum nulis dengar nggak? Yang udah nulis yakin, yang belum nulis nulis. Karena rugi. Simple. Dia sakit bos. Izin sama kantor. Begitu izin jam 7 baik. Begitu baik kata bininya, bang, abang udah tanggung izin. Ya udah, antar anak sekolah. Diantarlah anaknya sekolah ke TK. Sampai TK isinya ibu-ibu mulu. Mundur dia. Istrinya pesan, bang kalau nganterin anak tungguin sampai jam 10. Lah dia nungguin di situ puyeng. Dia pergi ke masjid terdekat. Di masjid terdekat begitu dia masuk nih, Ki, nanti cerita kayak begini kita ceritain tuh di tabligh akbar soal haji umroh. Begitu dia masuk, jam yang bukan jam sholat subuh, jam kira-kira 7:30, begitu dia masuk, ada sekelompok orang berdiri. Tala'al badru alaina min thani wajib syukru alaina. Ini orang puyeng ngelihat dia masuk masjid, ternyata ada orang banyak, bahkan mereka berdiri bersolawat. Ayyuhal mab'u sufina jita bil amril muta. Satu orang maju, ngucapin salam, melok dan ngalungin sorban. Ini orang grogi. Pak, salah kali. Saya bukan Yusuf Mansur. Salah kali saya bukan Ardia. Salah kali saya bukan Mahmudi, bukan Dini. Saya salah. Bapak salah nih, saya bukan Ustadz. Yang lain ngikutin. Salaman satu-satu, melok, nyumin kanan kiri. Salaman satu-satu, melok, nyumin kanan kiri. Dan semua ngucapin, selamat ya, selamat ya, selamat ya. Bingung.
Ini orang yang 2 minggu yang lalu berdoa, beneran apa nih Allah kalau angkat tangan dong dikabul? Apaan nih? Serius nih? Allah jawab loh. Ternyata orang-orang masjid iseng. Ada ya orang masjid iseng ya? Dia kumpul iseng. Apa isengnya? Kita umrohin orang yuk. Tapi kita umrohin yang gak biasa nih. Apa yang gak biasa? Kita tungguin di masjid. Siapa orang yang datang ke masjid yang bukan jam sholat, dia kita berangkatin umroh. Yang lain pada ngomong begini, waduh, sampai Johor ji, gitu. Enggak lah, Allah pasti kirim siapa hambanya yang bisa kita berangkatin umroh. Dan jawabannya ada pada orang ini. So, don't think about money. You don't think about work. Don't think about business. Don't think about, do not think about visa, passport, and anything else. Gak usah. Ente punya omongan, bawa ke Allah. Ente punya omongan, bawa ke Allah. Ente punya omongan, bawa ke Allah. Ente nih kalau benar-benar serius nih, datang dia ke Kiai Soleh. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kenalin dong, aneh mahasiswa Al-Masirah semester ini. Ya terus gimana? Minta nomor WA-nya Isu Mansur dong. Mau ngapain? Ya Allah, saya jatuhin omongan buat ngumrohin orang tua saya. Alhamdulillah, bapak saya diterima jadi TKI. Nah, terus gimana? Lah majikannya bilang, bawa keluarga kamu sini umroh. Allahu Akbar. Saya cuma nulis begitu doang, Pak Ustadz, Pak Kiai, dikabul sama Allah. Kepikiran sama ente? Enggak. Yang ente harus lakuin, udah nulis aja, udah ngomong aja, bawa ke Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana nyimpulinya ya? Pokoknya mah nggak ada mission impossible aja, pakai ya, nggak ada mission impossible. Bagi Allah tuh nggak ada. Ya. Ya intinya harus berlatih bermanja-manja gitu ya. Oke, bermanja-manja dengan Allah. Kita pilih 2 penanya favorit panitia tapi ya. 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang perempuan yang kerudung hitam. Tadi yang pertama bertanya. Yang kedua, yang tadi berinya agak lama sih itu, Rianudin apa namanya ya. Silakan maju ke depan untuk menerima hadiah. Rianudin dengan siapa? Ukti. Ya, maju. Ya, menghadap ke panitia. Ya, silahkan. Iya. Kalau sudah boleh ke depan sini untuk foto dengan Pak Kiai. Dulu kapan lagi ya? Ayo nih. Ini pengantin. Kita tinggal ijab kabulin aja. Dia nanya nggak apa-apa ya nggak apa-apa.
Kobil tuh. Bercanda-bercanda bisa jadi beneran loh. Apa ini? Siapa namanya? Masya Ilahiyah. Suka nggak? Adik saya yang lamarin, mau nggak? Kabur masih. Ya, makasih ya. Salam ya Mas ya sama keluarga. Semuanya salam sama keluarga. Mudah-mudahan nanti Kak Wirda bisa kemari. Kenal Kak Wirda nggak? Atau situ yang ke rumah, mau nggak? Nanti pakai busnya Latansa. Sallu ala Nabi. Baik, jazakumullah khair katsir kepada Pak Kiai sudah memberikan motivasi banyak sekali ke kita. Selanjutnya acara info dari panitia, teman-teman peserta siap-siap untuk sholat asar dan buka ya. Buka bersama nggak? Ya, bersama di rumah masing-masing ya. Untuk tadarus selanjutnya walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kuliah di Latansa Masyiro.